disenggol-senggol dikit gitu Pak ya. Dari Korwas kita, dari Polda DIY nanti akan memberikan sebagai Korwas, ada Bapak Komisaris Polisi Zainul SHMH sebagai Kasih Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda DIY akan memberikan materi terkait optimalisasi peran Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda DIY. Waktu kami harapkan maksimal 20 menit, 3 menit terakhir mungkin tanggal progres. Itu berbeda di Madun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Salam. Salam sejahtera. Nama budaya yang terhormat Ibu Kepala Divisi Yankum, tidak keliru, Kanwil Kemenkum Provinsi DIY, yang kami hormati sekali Profesor Markus. Kalau kita mendengar Profesor itu kalau sudah bicara tidak ada bosan-bosannya, karena apa yang disampaikan benar semua dan akademisi. Yakin gitu kan kalau bicara masalah hukum, karena beliau adalah ahlinya. Belajar hukum sudah dari kecil sekali. Sejak 5 tahun sekarang. Kita itu kalau mau izin, kalau saya cerita kuliah itu sudah sambil kita rekam gitu. Kalau kita ingat, kalau mau izin, kalau kita di penyidik itu yang ada 1-2 kok. Dan itu betul-betul sebagai bekal kita di wilayah. Kalau polisi itu kan pelayanan kamtipas di polsek, di masyarakat. Jadi saya kuliah S2 itu yang saya ingat itu Perdata pasal 666. Tiga gantung, dan itu saya sampaikan terus ke masyarakat karena banyak yang terjadi di situ. Kemudian pasal 1365 bahwa Perdata sedikit yang juga tidak banyak, namun itu betul-betul sebagai bekal kita berpraktek di masyarakat, melayani masyarakat. Dari usia atas itu, kemudian pada kesempatan hari ini terima kasih kepada kami hukum yang mengundang kami untuk bisa turut hadir berdiskusi terkait dengan sesuatu yang bukan lebih panas, lagi atau lagi seksi untuk kita sama-sama sebagai penyidik ini sama-sama mengupgrade pemahaman pengetahuan kita terkait dengan peraturan baru nomor 1 tahun 2023. DPR memberi nomor cantik kok, jadi 1, 2, 3. Kalau kita mengingatnya itu nomor 1 tahun 2023, 1, 2, 3. Kemudian KUHP juga dikasih nomor cantik, yaitu Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025. Jadi yang disingkat menjadi tahun 2025 nomor cantik. Sama dengan ya. Apa Pak? Ya, agak ingat. Sama dengan hari ini kita harus ingat bahwa kita berkegiatan di sini adalah tanggal cantik, tanggal 3 bulan 3 tahun 2020. Tanggalnya 3, tanggalnya 13, seperti status saya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sini juga hadir Pak Kesbangpol, Pak Kasatpol PP, dan juga seluruh hadirin yang sering kita berjumpa. Mari kita belajar sedikit, waktunya 15 menit, nanti secara cepat saja. Tadi secara materi hukum itu Prof sudah, tadi yang kami sampaikan sudah sampaikan Prof semua. Tapi tidak, kita belajar terkait dengan kita sebagai pelaksana penyidik. Temanya seperti disampaikan Pak Dedi kemarin ya, penguatan legitimasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja dalam urut seperti yang disampaikan oleh panitia yang disampaikan pada laporan awal.
Pelabuhan ini dan menggunakan Polri tetap, kemudian PP 58 itu masih ada di terkait dengan PP 58 lanjut aja. Latihan sih. Kemudian ini pengetahuan yang sering kita sampaikan ya, bahwa Korwas itu ada 3 secara strukturnya. Di tingkat pusat ada Mabes Polri, di sana memiliki Rokorwas atau Biro Korwas BPNS yang kemarin sama-sama kita mengadakan juga sosialisasi terkait dengan bab yang baru di Hotel Pramuka Baru. Kemudian di tingkat Polda itu ada pengembangannya adalah kita si Korwas BPNS yang berada di Direktorat Reskrimsus karena terkait dengan undang-undang khusus yang amanahkan kepada rekan-rekan BPNS, undang-undang khusus kita di Krimsus. Korwas adalah terkait dengan koordinasi, pengawasan dan pembinaan, dan juga nanti rekan-rekan kalau ada penyidikan terkait dengan yang menjadi bidang tugasnya beririsan dengan subdit-subdit yang ada di Krimsus. Ada intansi, ada perbankan, ada militer, telepon, dan juga cyber. Kemudian di tingkat Polres, Korwas diemban oleh Kasat Reskrim kemarin dari dinas Kulon Progo dari YAP yang terkait dengan razia mendapatkan BPR ya, bayi betul koordinasi karantina dengan Polres sama, itu juga pengemban Korwas. Ini strukturnya kita sedikit saja lanjut. Tadi kalau Pak Prof mengatakan ada peneliti, kemudian ada bukti permulaan yang rekan-rekan DJP. Kalau yang kita baca di Perpol 6 2010 dan 2010 adalah Waslit, sulit bacanya, Wasmatlik, pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan. Itu berasalnya dari penelitian yang ada di tersebut di Perpol. Lanjut saja, ini sudah sering kita belajar bersama penyidikan. Pengertiannya itu kita sampaikan. Lanjut. Polri sebagai penyidik utama seperti yang sudah ditulis di KUHAP yang baru, berkoordinasi dengan instansi-instansi atau lembaga, balai dan sebagainya yang memiliki petugas BPNS. Bentuk koordinasinya seperti demikian, dari awal sampai dengan akhir itu tersurat juga di KUHAP yang baru pasal 7 ayat 4. Lanjut. Polri melakukan pengawasan kepada instansi, lembaga atau badan pemerintah yang memiliki BPNS. Judulnya adalah Korwasbin, koordinasi, pengawasan dan pembinaan. Koordinasi berbeda dengan koordinator, jadi kita bukan mengkoordinatorkan ya, kita sebagai bersama rekan-rekan BPNS berkoordinasi dalam hal penyidikan. Lanjut. Pembinaan ini sering kita laksanakan atau beberapa kali, termasuk terima kasih dari KUM dan juga kewajiban dari Kanwilkum untuk gulawentah rekan-rekan BPNS, dan juga kami Korwas punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Lanjut. Ini yang sering kita laksanakan bersama, ini bantuan pendidikan kepada BPNS. Ketika rekan-rekan BPNS melakukan proses penyidikan terkait dengan undang-undang yang ada di tanggung jawabnya, ada KUHAP, kemudian ada undang-undang khusus sebagai dasar hukumnya, kita memberikan bantuan hukum, ada bantuan taktis, bantuan teknis, kemudian upaya-upaya paksa. Upaya paksa ini yang sekarang lagi betul-betul menjadi
bahasan yang lagi seru-serunya nih, dari pusat sampai dengan tempat kita ini berulang-ulang kita bahas tentang gangguan upaya paksa. Pasal 93 ayat 3 yaitu penangkapan ya, dan juga pasal 99 ayat 3 juga terkait dengan penahanan. Kemudian petunjuk langsung, petunjuk teknis ini sering kita berkoordinasi dengan pelaksanaannya. Yang diharapkan output-outcome-nya adalah penyidikan yang memenuhi syarat formil maupun material. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa data yang kita selipkan nih, dari rekan-rekan TPS di Yogyakarta dalam hal penanganan perkara-perkara pidana yang menjadi tugas atau yang menjadi di bawah tanggung jawabnya. Tahun 2025 itu ada sekitar 13 perkara yang ditangani yang maju ke penuntut. Ya. Dari rekan-rekan BPOM ada 4 perkara nih, 2P21 dan 2 sidik. Bukan istri nih, ada yang kayaknya sesuai ya, ini ada yang kurang ya, ada yang proses. Kemudian dari Bea Cukai ada 5 perkara, 3 perkara P21 dan 2 dalam proses sidik. 2 proses sidik itu kalau tidak salah tadi yang Prof sampaikan, sampai ada peradilan yang disampaikan oleh keluarga calon, bahasanya apa Prof? Ada sedikit yang kita sampaikan Prof tadi bahwa terjadi pelapor, betul kemarin kita mengikuti, orangnya ada. Kita memang bekerja sama, bukan bekerja sama ya, selalu diskusi terkait dengan awal dan juga pemberlakuan dari UHAP yang baru. Kemarin sampai di Pak Wadir dan Pak Bir, bagaimana ketika kita menerima dari rekan-rekan Bea Cukai ini terkait dengan uang rokok, limpahan dari rekan-rekan Satlantas Polres Purwokerto, gitu lah ya. Ada mekanisme yang harus kita tempuh waktu itu, yaitu gelar perkara. Apakah ini memang bisa maju terkait dengan ini, siapa yang nanti dan sebagainya. Dan juga kita sampaikan saja bahwa bukan kebingungan, tapi jurisprudensi terkait dengan bahasa yang ada di pasal 93 ayat 3, bahwa penyidik DPNS bisa melakukan penahanan, apa bahasanya itu? Saya nggak baca ini, kalau di itu kita bahas KUHAP tapi Bapak nggak bawa KUHAP. Kira-kira harus atau wajib ya mendapat perintah dari penyidik Polri, kira-kira seperti itu. Waktu itu yang kita solusikan adalah bentuknya apa dari perintah penyidik dari Polri yang muncul di 93 ayat 3 itu. Apakah kita membuat sprint, kemudian sprint itu dilalui oleh penyidik Polri dan penyidik BPNS? Kalau bentuknya sprint, itu kita tidak mengikuti sprint dari awal, ada SPDP, kemudian sprint dan sebagainya. Yang waktu itu kita bahas dan kita mencari jawab terus jurisprudensi, termasuk kita melihat sprint yang ada di Polres Banyuwangi ya, waktu itu. Dan kalau di sana itu sprintnya personil semua. Pak Dir itu kan juga kita pelaksana penyidik, kok penyidik semua? Karena mestinya di situ adalah pelaksananya adalah rekan-rekan dari BPNS. Namun demikian berkembang waktu itu sehingga akhirnya juga setelah mekanisme berlaku 2 kali, kemudian kita terbitkan surat perintah dari penyidik. 2 macam juga Pak waktu itu sprintnya, yang ada penyidiknya dan juga penyidik Polri dan juga khusus dari BPNS, sehingga dipilih mana yang pas. Formulasinya belum tepat. Pada waktu itu saya juga baru melaksanakan kegiatan sosialisasi di Mabes Polri. Dari Polres juga melaksanakan kegiatan itu, percepatan seperti itu. Sehingga memang dari yang membuat undang-undang waktu itu Ibu, saya lupa namanya, tapi lihat Zoom, jadi yang ikut perancang KUHAP itu menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan KUHAP itu, semua sudah dimasuk dalam pasal-pasal. Pelaksananya sampai nanti menunggu
R-Kepres dan RDP seperti itu. Dan juga kemarin disambung di Hotel Radio Babu, kita laksanakan saja itu tidak menyalahi aturan sambil nanti menunggu perpol peraturan kepolisian untuk teknis seperti yang di 93 ayat 3 dan 99 ayat 3. Kemarin sudah kita terjawab dari Rokorwas Mabes Polri bahwa untuk menyelesaikan administrasi itu nanti dari kepolisian penyidik kepolisian itu akan menerbitkan surat untuk surat untuk melakukan penangkapan, menyurat kepada Rokorwas disertai dengan beberapa lampiran termasuk lampiran gelar seperti itu. Kemudian kita menyurat kepada rekan BPS, baru kemudian BPS membuat sprint lagi untuk penangkapan bahwa berdasarkan dari surat dari Korwas. Untuk sementara seperti itu, yang kemarin dari Rokorwas, jadi seluruh Indonesia sama. Sambil nanti menunggu perpol untuk jukmis pelaksanaan, jumlah jukmisnya. Rekan-rekan sekalian, tidak ada yang ragu dengan bagaimana kita menegakkan KUHAP yang baru ini. Tetap nanti kita berkolaborasi, berbanyak komunikasi, dan juga koordinasi kolaborasi komunikasi sehingga tidak ada yang salah sampai nanti ada jurisprudensi yang pasti, ada dasar yang pasti untuk teknis pelaksanaan dari penangkapan dan penanganan ini harus kita sukseskan. Coba yang tadi saya bicara di mana sampai naik lagi belum? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai di meteorologi 1, meteorologi Direktorat Jenderal Meteorologi juga melaksanakan satu penegakan hukum di wilayah Jakarta terkait dengan alat terang dari SPBU di wilayah Aktif. Kemudian dari Direktorat Jenderal Pajak KMWDI ada 3 perkara, satu sudah B21 dan 2-nya masih dalam proses sidik. Itu di tahun 2000 ada 3 perkara. Dari rekan-rekan Pol PP DIY di tahun 2025 melaksanakan 95 dipiring, 95 penegakan piring rata-rata banyak terkait dengan TKP atau tanah kas desa. Untuk rekan-rekan Pol PP yang ada di kabupaten, koordinasinya dengan Satpol PP, dengan Satreskrim ini untuk pengajuan piring dan sebagainya. Nah, data itu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dedi. Ada aplikasi Prima, nanti kita bisa baca semuanya di sini sehingga data kita juga lebih akurat, update. Lanjut Pak, 2026 ada 6 perkara, ada juga 2 perkara sidik di BNNT, 4 perkara 4 sidik. BNNT seperti yang Profesor sampaikan mestinya adalah masuk dalam penyidik tertentu. Penyidik yang ada di dalam rata-rata juga dari penyidik Polri, namun lembaganya adalah lembaga judul BPS atau mana. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan hal ini. BNNT juga mengajukan perkara dan kita berkoordinasi awal untuk penanganan perkara yang ada di sana. Untuk BPNS silakan dilaksanakan lagi penegakan tipiring sesuai dengan rem sidik yang ada di satuan masing-masing. Lanjut Pak. Di sini yang kita detailkan adalah terkait dengan Undang-Undang KUHAP, pasal-pasal dalam tanda kutip krusial yang perlu kita pelajari sebagai penyidik. Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4. PPNS dan penyidik tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kalau Pak Prof tadi menyampaikan hanya ini artinya tadi luas disampaikan. Kalau di sini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi.
Kayaknya ada, saya baca wajib itu di mana ya? Nanti kita lihat. Kemudian pasal 8 penyerahan berkas perkara dan dilakukan oleh BPNS, penyidik itu dilakukan melalui penyidik. Jadi bersama-sama. Kemarin dari rekan ya juga ya, sama-sama kita ke Kejati, ada berita acara yang kita tangani bersama-sama. Cara-cara ini yang kita nanti ikuti dari aturan-aturan yang ada dan kita segera aplikasikan di lapangan. Pasal 19 itu terkait dengan gelar perkara. Apakah di situ ada pidananya, apakah perlu dinaikkan tersangka dan sebagainya, itu di ayat 19, di pasal 19, sorry. Itu tadi yang kita bukan ragu ya terkait dengan ya juga yang awal Pak, cuma teknisnya seperti apa? Prof, ada satu pemahaman di penyidik, Prof. Mohon maaf, Prof. 3 hari di situ ngapain? Kira-kira seperti itu, Prof. Ada pemahaman, tapi contohnya itu teknis di penyidik Polri. Kita nangkap orang mabuk tidak boleh dimasukkan sel, nanti kena HAM. Caranya ini mabuk, ya sudah kita amankan, masukkan kantor polisi, tidur di lorong-lorong situ. Tapi tidak diborgol, tidak dimasukkan dalam sel yang ada jeruji besinya. Kita mengamankan masyarakat atau anggaplah tersangka atau calon PH. Kalau orang mampu kan mengamankan ya. Jangan sampai dia di jalanan dihajar orang. Itu sisi lain dari bahasa penyidik untuk bukan menyimpangi ya. Bahasa penangkapan itu bisa dilaksanakan di mana saja dalam jam J. Pelaksanaan penangkapan betul 1 kali 24 jam. Kalau narkoba itu 3 kali berapa, kalau teroris 7. Ini bahasa teknis internal saja kepada penyidik kita sampaikan, sama yang kita bahas. Dalam rangka kita untuk memenuhi KUHAP itu harus ada perintah dari penyidik. Seperti apa teknisnya? Kita melakukan gelar, kemudian kita mencari jurisdiksi contoh suratnya. Karena waktu itu dibilang kita juga jangan sampai salah memberi surat bentuknya seperti apa. Masih tidak yakin, bukan tidak yakin ya. Kalau kita memberi surat perintah menangkap, padahal kita tidak ikut sprint dari awal. Itu yang masih menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi ada apa Prof namanya ya? Wes lebih eksklusif diamankan, ini orang ditahan karena tidak di dalam sel, bukan di dalam jeruji besi, tapi diamankan dulu. Mengamankan boleh mau komunikasi itu tidak ada yang dibatasi, cuma di sini. Jadi mungkin penahanan terbatas atau menekan, tapi bukan ditahan. Itu pemahaman kami, bukan pemahaman ya, praktek yang kadang kita laksanakan untuk penahanan penekanan secara mungkin menjadi dulu. Dan tadi memang betul ada praper itu beracaranya di Sleman kalau nggak salah, tapi suratnya ditujukan ke Yogyakarta kota. Nah, di situ sudah gugur, nggak salah. Dan alhamdulillah kalau misalnya memang ya yang dituntut penyidiknya lah, termasuk polisi, nggak apa-apa kita ikut dulu. Nanti kita juga punya tim, sambil juga kita melurus-luruskan tekniknya seperti apa. Tidak masalah kalau kita, tapi ya memang harapannya jangan sampai kita ada celah hukum terkait dengan penyidikan kita ini sampai kena praper. Karena rekan-rekan, mohon maaf dari rekan-rekan dari advokasi itu kadang sebenarnya salah ada celah layanan praper, bukti permulaan juga praper dan sebagainya. Itu sedikit terkait dengan tadi real peristiwa yang kita harapan kita nanti pelajaran dari Bia Cukai tidak terjadi lagi itu. Saya sebagai yang dituakan di Polwas kemarin juga ketika seperti ini kita harus cepat pelayanan itu seperti apa terkait dengan timeline penyidikan jangan sampai menjadi hambatan rekan-rekan PPNS. Tidak ada dalam tanda kutip yang dipersulit dinas pajak DJP Pak kita pernah 3 hari 3 malam nggak tidur. Tersangkanya perempuan tapi tidak ada yang bisa mengalahkan perempuan itu. Unik sekali itu. Tidak ada unsur menyulitkan ya, karena memang ada keunikan dari tersangka yang harus kita amankan. Bantuan penangkapan dari rekan PPNS pada Polri. Rekan-rekan sekalian, pasal 93 ayat 3
tidak dapat melakukan penangkapan kecuali atas perintah penyidik Polri. Ini rumusan formulanya kita sudah dapat. Jadi nanti kalau rekan-rekan TPS memang harus melakukan penangkapan penahanan, contoh surat sudah kita siapkan. Jadi nanti teknisnya cepat, tidak ada lagi bahasa seperti tadi dari upaya dari PH ya, mencari celah, ngapain 3 hari? Ya kalau kita penyidik kan cuma diamankan, mencari kebenaran. Karena kan kalau dilepas orangnya tinggalnya di Madura, Pak. Ya ada pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan untuk melakukan penahanan di KUHP yang baru berbeda dengan yang dulu. Ya. Kita rekan-rekan penyidik lebih hati-hati lagi, lebih belajar lagi. Kalau dulu objektif subjektif ya, ini bisa ditahan. Kalau sekarang itu harus betul-betul ada alasan yang kuat untuk melakukan penahanan. Pasal 99 ayat 3 terkait dengan penahanan, kemudian pasal 235 alat bukti terdiri atas. Kalau dulu cuma 4 ya, pasal 184, sekarang KUHP yang baru ini diperluas lagi. Ya. Di situ ada bukti elektronik, kemudian barang bukti ya, kemudian bukti elektronik dan juga pengamatan hakim. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Ini krusial juga yang perlu rekan-rekan penyidik pelajari di sini, pasal 235. Oke, next. Ini sama pasal-pasal yang krusial. Nanti silakan kita lebih ulang-ulang lagi untuk membacanya. Namun jangan lupa kita belajarnya itu dari pasal yang krusial, kemudian secara keseluruhan kita pelajari KUHP itu. Kita berpraktek itu menguasai materi. Kitab undang-undangnya harus kita pahami. Lanjut, masih ada? Ini alur koordinasi penyidik dan jaksa. Penyidik termasuk rekan-rekan TPNS ya. Ada aturan-aturan jumlah hari yang perlu juga harus kita pahami. SPDP, kemudian P16 itu penelitian dari rekan-rekan jaksa itu tidak lama. Ya. Mereka melakukan penelitian, kemudian penunjukan jaksa penuntut umum atau di sini P16 itu cuma butuh waktu 2 hari. Dan sekarang wajib ada koordinasi dengan jaksa. Ya. Ada koordinasi, kemudian dituangkan dalam berita acara kalau nggak salah. Petunjuk-petunjuknya apa? Nah, nanti di dalam ruang koordinasi dengan jaksa inilah penyidik nanti lebih tertata, lebih tajam dalam menentukan proses penyidikan berikutnya. Nah, ini sebuah yang baru. Kemudian ada berkas ulama, P21 atau P19. P19 artinya ada sesuatu yang harus dilengkapi. Kalau P21, tahap berikutnya adalah tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Tanpa ya, yang memang oke lah, nanti sambil kita belajar, sambil kita baca-baca secara garis besar itu. Lanjut. Terima kasih. Nah, ini ada di sini sinergitas dan solidaritas untuk mencapai keberhasilan Polri dan TPNS yang unggul. Harapan kita seperti itu. Kami Korwas Polda DIY selalu berkoordinasi dan berharap kepada rekan-rekan semuanya dan juga dengan lembaga yang lain, dengan KUM, dengan Pol PP DIY. Kalau DIY itu artinya provinsi, saya nggak salah sebut. Kalau kabupaten. Ini yang akan menjadi outcome kita. Outcome itu jangka panjang ya, bahwa kita bersinergitas dan tetap solid untuk mencapai keberhasilan penyidikan antara Polri dan TPNS. Jangan ragu-ragu. Sekarang intinya banyak kita ngopi bareng. Gitu kan. Ngopi itu artinya kita berkoordinasi, mengkomunikasikan apa-apa yang sedang kita tangani, yang menjadi tantangan tugas kita di hadapi yang dihadapi oleh rekan-rekan TPS yang undang-undang tertentu, supaya tadi ada satu contoh korban bahasa tanda kutip itu tidak terjadi lagi, ya. Sehingga semuanya bisa on the track bahwa penyelidikan itu adalah seni untuk kita menegakkan undang-undang positif yang sudah ada. Saya kira demikian. Waktu kami kembalikan kepada moderator, saya akhiri untuk saudara.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber dari Polda, Kompol Zainuddin SHMH tadi menekankan sedikit tentang koordinasi bersama-sama berarti equal gitu. Terus ada ajakan ngopi tadi ya biar ada begitu kan. Tadi terkait kecepatan tadi ya tiga ada sedikit legal culture-nya versus legal substance-nya Prof. Itu tadi terima kasih arahannya dari Korwas. Mungkin yang terakhir dari sisi Kamil ada Pak Dedi Haryanto Sihotan STMH gitu akan memaparkan sedikit tentang sosialisasi dan pemadanan data ya. Terkait data ini penting karena di era sekarang inilah data yang memegang peran penting dalam sebuah jalannya sistem manajemen sebuah institusi. Waktu dan tempat kami persilakan kurang lebih maksimal 20 menit maksimal ya. Baik, terima kasih Mas Wisnu buat waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum BFI, yang saya hormati Prof. Markus dan Pak Kompol Zainuddin serta Bapak Ibu semua PPNS yang hadir pada saat ini di aula kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf, sejatinya yang duduk di sini adalah Ibu Kepala Bidang, namun ada tugas mendadak dan harus berangkat ke Jakarta sehingga saya diminta untuk memberikan suatu paparan terkait administratif tugas pokok dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini kantor wilayah memberikan tema PPNS kuatkan sinergi dan legitimasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Nah, kantor wilayah seperti yang sudah diatur dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 memiliki fungsi melakukan pembinaan terhadap PPNS. Pembinaan itu dalam bentuk apa? Ada dua kategori. Yang pertama adalah pembinaan dalam hal administrasi. Yang kedua adalah pembinaan teknis, yaitu berupa sosialisasi dan seperti ini. Pembinaan seperti ini. Kemarin kami baru dapat data dari Direktorat Jenderal AHU, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Wisnu tadi terkait pemadanan data. Di kantor wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta itu memiliki data dari Dirjen AHU itu sebanyak 190 PPNS yang terdata di Dirjen AHU. Namun beberapa waktu lalu kami berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai sekretaris PPNS di Yogyakarta, itu tidak sampai 160-an. Nah, ini satu permasalahan buat kita karena ketika kita berbicara data, semua datanya itu baik dari Korwas, dari kami di kantor wilayah dan di Satpol PP sebagai sekretaris PPNS itu memiliki data yang berbeda. Oh, itu undang-undangnya. Data yang sing berbeda. mangan Sementara di data kami PPNS sing itu ada undang-undang kabupaten kota 159. Gitu. Nah, Sing koyo kami dapat perintah dari Dirjen AHU untuk melakukan pemadanan data. Kementerian 8. Jadi mungkin ke depan Yael. ini kami akan minta bantuan Bapak Ibu ya untuk kita sama-sama melakukan pemadanan data untuk mendapatkan data PPNS yang valid. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah pernah kita launching dulu ya Pak Zainuddin, bahwa kita memiliki aplikasi Prima PPNS. Ini adalah cikal bakal kita untuk mendapatkan data yang valid. Mungkin Bapak Ibu nanti ke depannya itu kita bisa buka di aplikasi Prima PPNS. Webnya ada di prima.kemenkumjogja.id. Nanti masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu para PPNS itu akan mendapatkan satu akun. Ya, satu akun di mana ketika ada PPNS yang sudah nonaktif, maaf kata
apabila yang bersangkutan sudah meninggal mungkin ya, terus dia sudah mutasi atau pindah, ya itu bisa dilakukan di aplikasi ini, sehingga data PPNS yang kita terima, yang kita punya itu semua valid, termasuk masalah pelantikan. Pelantikan ini kita coba untuk secepat mungkin, karena kita coba mendukung tugas pokok dan fungsi dari Bapak Ibu sekalian PPNS. Jangan sampai nanti ketika Bapak sudah mendapatkan SK itu mendapatkan proses yang lama. Di kantor wilayah sendiri kami coba untuk maksimalkan untuk secepatnya dilakukan pelantikan PPNS, dan itu tidak berbayar. Yang berbayar adalah ketika Bapak Ibu mau melakukan penerbitan kartu tanda penyidik, dan itu bukan kepada kami, tapi langsung ke PNBP. Langsung ke PNBP, biayanya itu 100.000. Dan kemarin ada sedikit permasalahan, bagaimana ketika KTP atau BA atau SK hilang. Ya, kemarin ada satu kasus dari Dinas Perhubungan Batu, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Nah, sehingga itu menghambat mereka untuk melaksanakan penyidikan. Karena kemarin ada sempat cerita di daerah mana, saya lupa. Jadi mereka sudah menangkap, sudah masuk P21, sudah masuk penuntutan, ditanya oleh hakim, ada seorang PPNS, ya seorang PPNS, tapi mana buktinya? Buktinya tidak ada. Nah, itu satu permasalahan yang sampai dihentikan atau diperangkap ya. Nah, diperadilan karena dokumen itu tidak lengkap. Jadi untuk Bapak Ibu yang dokumen itu tidak lengkap atau KTP tidak lengkap, silakan untuk menghubungi koordinator kementerian masing-masing. Bersurat ke kementerian koordinator masing-masing untuk bersurat juga nanti kementerian koordinatornya ke Kementerian Hukum. Itu prosesnya. Nanti Kementerian Hukum akan coba mencari data, mungkin pasti akan ada datanya, ya, pasti akan ada datanya, dan itu nanti akan dikirimkan kembali. Ya, itu dukungan kami dari kantor wilayah, sehingga pekerjaan tugas pokok dan fungsi dari Bapak Ibu sekalian itu tidak terhambat. Nah, terkait aplikasi Prima, ini hanya simpel. Ya, bagi Bapak Ibu nanti ke depan, mungkin nanti bisa masuk ke aplikasi Prima. Nanti Bapak bisa masuk, ada PPNS. Jadi saya di PPNS. Nah, nanti bisa dimasukkan PPNS baru. Klik di atas, Bapak Ibu tinggal masukkan saja datanya, nanti akan tersimpan. Nah, ini cukup simpel, Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini untuk membackup data Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mungkin hilang atau segala mungkin ya kita nggak tahu ya ke depan, kopiannya semua ada di sini di aplikasi ini. Jadi Bapak mungkin butuh scan, mungkin ketinggalan scan-nya di itu ketika Bapak Ibu melakukan persidangan diminta oleh hakim, tunjukkan scan-nya bisa buka aplikasi ini. Ya kan? Ini scan kami, ini BA kami. Drone kali itu drone. Ini identitas kami. Seperti itu. Jadi tinggal tulis saja, masukkan saja nama lengkap, terus data-datanya tinggal diinputkan, kemudian simpan. Nah, masuk selanjutnya nanti ada file-file lain, ya termasuk memasukkan data nomor berita acara pelantikan sama nomor skep. Itu nanti diupload. Ya. Nanti diupload, jadi mempermudah Bapak Ibu sekalian. Dan nanti terkait laporan, kita tidak tahu sampai dengan saat itu kita bermasalah kepada PPNS yang tidak aktif, yang sudah tidak melakukan penyidikan. Nah, kami mohon nanti kepada Bapak Ibu sebagai admin untuk melakukan input paling tidak laporan PPNS, ya hanya selembar saja, bahwa yang membuktikan bahwa PPNS tersebut itu masih aktif melakukan penyidikan, gitu. Jadi untuk aplikasi ini tidak ribet dan tidak serumit apa yang dibayangkan, hanya masuk
di prima.kemenkumjogja.id, kemudian masuk ke PPNS dan masukkan data Bapak Ibu sekalian. Ketika ada yang sudah tidak aktif, di situ nanti ada notifikasi bisa dicentang tidak aktif. Seperti itu. Begitu juga dalam hal pelantikan. Nah, pelantikan ini kemarin kami baru mendapatkan informasi bahwa ketika mengajukan pelantikan, surat permohonan itu kalau dari Pemda ya itu diusulkan oleh Sekda, bukan oleh kepala OPD, tapi oleh Sekda. Seperti yang kita sudah mulai menjalankan itu, ya. Jadi bukan kepala, misalnya mohon maaf, kepala Satpol PP ya yang mengajukan usulan, tapi sekretaris daerah. Nah, terus bagaimana dengan yang contoh balai karantina? Kalau balai karantina kan itu sendiri ya, dia tidak punya kantor wilayah. Jadi kepala kantornya bisa langsung mengusulkan kepada kami untuk dilaksanakan pelantikan. Seperti itu. Next, Mas. Ini demikian aplikasi Memang. Tujuan kami maksud kami adalah memberikan pelayanan yang maksimal seperti saya sampaikan tadi. Bahwa ini membantu menyimpan data Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mendukung tugas pokok dan fungsi dari Bapak Ibu sekalian sebagai PPNS. Mungkin itu saja dari kami, dari kantor wilayah. Terima kasih, saya serahkan kepada Mas Wisnu. Terima kasih Mas Edi dari kami tadi menyampaikan ada satu aplikasi untuk kita semua di Jogja, Prima namanya ya. Saya barusan cek juga di link yang ditampilkan tadi, nama saya belum ada tadi. Baru dulu ya. Kartu saya sudah mati. Jadi terima kasih, itu informasi cukup berharga bagi kita semua dan semacam data. Tapi kan tidak disiapkan. Kalau data itu hiper data yang ya. Padahal hari ini kita meminta kuhab ya. Kalau di pidana bukan data yang apa ya. Sudah begitu. Jadi terima kasih. Lanjut ke sesi diskusi tanya jawab gitu kan. Untuk pertama kita bagi dua sesi begitu isi. Sesi pertama kita buka, kedua, tiga dulu ya mungkin. Jadi monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Pak Iriawan dari Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi DIY. Yang pertama saya menanyakan kepada Prof. Markus. Jadi saat ini kita datang ke sini ternyata ada pencerahan yang sangat bagus sekali, Prof. Karena minggu kemarin kita juga di Direktorat Jenderal Imigrasi itu ada pembicaraan terkait dengan ini, bahkan yang datang itu juga dari pembuat undang-undang, waktu itu Pak Edi. Terus ada Pak Sigit, ada Bu Dina, Bu Dini, sorry Pak. Tapi ternyata yang saya dapatkan di sini mungkin lebih jelas, karena seperti yang Bapak katakan terkait dengan pendidikan, ternyata di KUHP itu ada pendidikan dan sebagainya, itu tidak terungkap di sana. Dan pada waktu itu beberapa penanya, karena itu khusus penyidik imigrasi, ya. Jadi beberapa penanya menanyakan terkait dengan terutama dalam upaya paksa harus menggunakan perintah dan sebagainya. Pada waktu itu mungkin dijawab untuk menghindari adanya pra-peradilan, karena kemarin sebelum ada seperti itu banyak pra-peradilan karena tidak diiringi oleh Polri. Cuma kenyataannya tadi Prof juga cerita, ternyata muncul masalah baru. Ternyata ada tadi terkait dengan lamanya penangkapan sehingga memunculkan pra-peradilan. Memang yang saya tanyakan begini Prof, mohon pendapat saja.
bulan lalu juga kami juga ada ngobrol dengan Pak Zainuddin di sana. Ini terkait dengan sebenarnya kan ada 3 isu krusial. Yang pertama kan terkait dengan memang penyidik PPNS secara normatif memang diberikan kewenangan dari undang-undang. Nah yang kedua, secara ini ada semacam anomali kewenangan karena menurut kami kalau dulu adalah koordinasi, sekarang subordinasi. Karena kita punya kewenangan penuh, tapi di sisi lain dalam hal koersi dalam hari ini adalah upaya paksa, kita harus membutuhkan perintah dari Polres. Dan yang ketiga adalah yang tadi dikatakan adalah rawan pra-peradilan. Mungkin akan muncul 2 waktu itu. Yang pertama adalah apakah nanti dalam memberikan perintah ini Korwas sebagai penyidik itu masuk dalam sprint. Tapi nanti kalau masuk dalam sprint otomatis dia harus masuk mulai dari sprint SPDB dan sebagainya. Karena kalau enggak bisa catat formil. Ya. Yang kedua terkait dengan memerintahkan kepada PPNS. Tapi ini juga nggak kalah pusing, Prof. Karena ini akan menjadi sebuah perdebatan normatif juga. Apakah perintah itu secara delegasi atau otorisasi? Kalau secara delegasi berarti kami juga menjalankan sebagai wewenang dari Polri. Kalau otorisasi, Polri memberikan otorisasi sehingga kalau ada permasalahan hukum yang terjadi mungkin bisa kami yang kena pra-peradilan saja. Itu yang kami tanyakan, Prof. Yang kedua, Prof, mohon izin tadi terkait dengan penyidikan. Jadi kalau di imigrasi itu ada namanya pra-penyidikan. Itu istilah penyelidikan. Tapi itu akan menjadi masukan bagi kami. Kami akan mengusulkan ke pusat. Betul tadi Prof baru saja pejabat penyelidik. Nah, tadi kalau Pak Zainuddin bilang ada 3 hari itu orangnya tidak ditahan tapi ada di kantor. Nah, di kami itu ada istilahnya pendetensian, Prof. Jadi sebelum kami melakukan penyidikan, biasanya penyidik imigrasi itu akan melakukan namanya penegakan hukum secara administratif keimigrasian. Jadi orang asing ini tertangkap tangan, istilahnya bukan tertangkap karena secara administratif dia dalam hal pengawasan terbukti melakukan kesalahan. Biasanya kami melakukan pendetensian. Nah, kalau sebelum uang ini keluar, kami melakukan penangkapan adalah di ruang detensi. Jadi pendetensiannya ada batas 30 hari. Ini kami gunakan kesempatan ini untuk mencari alat bukti atau dalam rangka pra-penyidikan tadi kalau istilah keimigrasian. Nah, setelah dapat kita sudah gelar perkara dan sebagainya, kita lakukan penangkapan SPDP terus penangkapannya ada di ruang detensi. Apakah hal ini masih worth it nanti di KUHP yang baru ini? Karena tadi Prof bilang ada penyidik, ada penyidik. Mungkin seperti itu aja, Prof. Terus yang terakhir untuk Mas dari Kumham, Pak Dedi, mohon izin Pak untuk diketahui bahwa rata-rata PPNS imigrasian itu kan kalau di program kami dia adalah pejabat imigrasi, sehingga rata-rata dapat kartunya itu adalah seluruh Indonesia. Karena kami pindah-pindah setiap beberapa tahun. Jadi kami biasanya kalau PPNS itu seluruh Indonesia. Mungkin nanti ada mekanisme lagi untuk mendata. Mungkin belum terdata karena kami ini kan seluruh Indonesia, tapi tempatnya di Jogja. Seperti itu. Terima kasih mohon izin pencerahannya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Tadi ada Pak Arko dari sisi kedua, tadi dari sisi utara. Terima kasih. Nama saya Harno dari PPNS Pajak, ya, dari Kanwil kami. Tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof Markus, ya. Ada istilah penyidik Polri, kemudian penyidik tertentu dan PPNS itu kan, ya. Nah ini kan penyidik tertentu itu utamanya mana sih sebenarnya yang membedakan atau ciri-ciri gitu ya. Oh, kami ini sebenarnya penyidik tertentu atau PPNS gitu kan ya. Kalau kami ini sebenarnya kalau di pajak memang nyebutnya PPNS. Cuma bagi badan atau lembaga atau apapun juga yang ternyata itu statusnya bukan PPNS, apakah itu disebut penyidik PPNS juga atau penyidik tertentu?
Nah, itu. Kemudian terkait dengan istilah penyidik tertentu itu juga ternyata ada konsekuensinya masalah koordinasi pengawasan penangkapan dan penahanan. Jadi ternyata ada penyidik tertentu yang ternyata tidak harus dalam hal melakukan tugas-tugasnya itu seperti koordinasi pengawasan penangkapan dan penahanan itu tidak harus melalui Korwas, gitu kan? Tadi ada disebut Prof tadi, saya ini kan dari narkotika atau dari teroris tadi, penyidik teroris. Kami juga tertentu, gitu kan? Ternyata ini menyisihkan masalah itu untuk selanjutnya bagaimana itu nanti penanganannya. Kemudian terkait dengan status atau predikat penyidik Polri sebagai penyidik utama. Di sana ditegaskan tadi bahwa penyidik utama ini ternyata bisa melakukan penyidikan untuk segala kasus-kasus yang memang harus disidik, tindak pidana ya, itu bisa dilakukan oleh penyidik utama tersebut atau penyidik Polri. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau selama ini ya PPNS, contohnya PPNS di sana dijelaskan undang-undang menjadi dasar hukumnya itu menyebutkan di sana bahwa atau kami sendirilah di pajak itu utamanya pasal 40-an sekian ya, 44 kalau nggak salah, atau 41 itu tindak pidana pajak itu hanya bisa dilakukan penyidikan oleh PPNS pajak. Sementara sekarang untuk KUHP yang baru, polisi sebagai penyidik utama itu katanya bisa melakukan semua tindak pidana, penyidikan untuk semua tindak pidana. Itu kira-kira yang kami tanyakan. Oh iya, satu lagi mumpung belum lupa. Ini tadi menyambung Pak Januri ya. Itu kan selama ini kita sudah biasa lah melakukan penangkapan, kemudian penahanan, dan kami selama ini memang kami tidak punya wewenang, dan itu yang punya wewenang adalah penyidik dari Polda ya, dari Polri. Kami selalu minta bantuan Kaphan. Nah, ini tadi muncul istilah baru nih, Pak Januri mengatakan ada satu lagi itu pengamanan ya Pak Januri ya. Lalu ternyata ini penangkapan nggak masuk, kemudian penahanan juga nggak masuk kriteria itu. Ada satu istilah pengamanan tadi kan yang ada orang bawa rokok ilegal ya, terus jauh, kemudian ini nggak bisa penahanan, nggak bisa penangkapan. Ini pengamanan aja karena dimungkinkan di kemudian ini agak susah nanti ditangkap atau ditahan, akhirnya dimasukkan ke tadi lorong tertentu Pak ya, tapi tidak ditangkap atau ditahan. Nah, ini sampai sejauh mana pengamanan ini akhirnya tidak menimbulkan masalah, baik itu pra-peradilan atau masalah lainnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih dari MS Pajak. Pak pertanyaan terakhir yang sesi ini ada. Baik, selamat siang. Saya Labib dari Kanwil DJP DIY. Pertanyaan yang pertama, kalau melihat ketentuan peralihan KUHP itu yang diatur bisa masih menggunakan KUHP lama atau 81 itu adalah penyidikan yang sedang berlangsung gitu. Apakah bisa kita maknai bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung sudah harus menggunakan KUHP baru?
Tadi kan Prof. Markus bilang kapan dimulai acara pidana itu ya ketika ada sangkaan gitu. Nah kemudian kalau kita lihat di KUHP yang berlaku sekarang, definisi penyelidik itu adalah pejabat Polri dan pejabat lain yang ditentukan atau ditunjuk oleh undang-undang. Nah kalau kita lihat di undang-undang pajak itu yang memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan adalah pemeriksaan bukti permulaan. Di situ disebutkan juga yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan adalah penyidik. Nah kemudian bagaimana nih Prof terkait yang mana yang harus diterapkan? Karena juga di pasal itu disebutkan bahwa tata cara pemeriksaan buper itu diatur melalui PMK dan PMK-nya memang sudah ada. Nah kemudian di KUHP, kalau kita menggunakan KUHP gitu, diatur juga bahwa kalau kita menyimpulkan bahwa penyelidik dengan penyidik itu berbeda. Sementara kalau tadi di Undang-Undang Pajak ya sama-sama penyidik yang melakukan begitu. Nah kemudian di pasal 17 diatur bahwa rencana penyelidik membuat rencana penyelidikan menyampaikan kepada penyidik. Kalau yang melakukan penyelidikan adalah penyidik dan dia juga menyampaikan kepada penyidik. Ini mungkin teknisnya atau konsepnya bagaimana gitu. Kemudian yang terakhir ini mungkin untuk Pak Zainuri, pasal 20 KUHP itu mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasikan, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Nah, definisi diberi petunjuk ini mungkin sudah ada gambaran bagaimana dan kok ini seolah-olah menambah prosedur gitu sehingga mempengaruhi kecepatan proses gitu ya. Mungkin demikian, terima kasih. Jadi, terima kasih ada pertanyaannya. Sesi ini sudah ada 3 penanya dengan masing-masing hampir tadi. Yang pertama dari imigrasi lebih jelas yang sekarang ya. Yang terus dari pajak terkait ya tadi beberapa istilah ada perbedaan di masing-masing instansi dan tentu tadi ada ini konsep penyelidikan. Jadi waktu kami berikan kepada Prof karena ada banyak tadi Prof. Selanjutnya baru ke Pak Zainuri dan terakhir ke Mas Edi. Oke, jadi yang disampaikan dari imigrasi ketika tetap ini disahkan, itu yang muncul pikiran pada saya itu adalah imigrasi dari Indonesia. Mana para penyidik imigrasi dari mereka melihat kejahatan dan makannya, karena dia berhadapan dengan tidak pidana. Ya, itu pikiran pertama kali saya. Kalau semua tindakan itu terus ya harus ikut. Saya bukan rumah Pak, yang promosi itu ya. Tapi ketika saya tanya ini pun nggak ngerti dia. Jadi saya mencoba cari ruang bagaimana jalan keluar. Ketemu Pak. Jadi kalau di dalam KUHP yang dulu Pak, KUHP yang dulu itu yang namanya penyelidik itu hanya kepolisian atau pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Hanya itu Pak, nggak ada yang lain. Nah, di sini yang namanya pejabat penyelidik, ya, penyelidik itu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat lain. Artinya sebenarnya KUHP itu sudah membuka klep masuk, ya, membuka pintu masuk diangkatnya pejabat lain selain Polri, gitu ya.
untuk menduduki jabatan sebagai penyelidik. Nah, kalau sudah ada pejabat penyelidik, kan, di di undang-undang tertentu, karena ini dasarnya juga adalah diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau pejabat lain yang berdasarkan undang-undang. Nah, selama ini kan ya berdasarkan undang-undang semua PPNS itu. Hanya saja yang diatur di dalam undang-undang tersebut itu adalah penyidik, Pak. Hanya penyidik, PPNS itu. Pembantu PPNS juga nggak ada. Kalau di KUHP, di kepolisian ada pembantu penyidik. Pembantu PPNS nggak ada. Jadi kalau kita identifikasi ya pejabatnya itu ya ada penyidik, ada pembantu penyidik, kan gitu. Ada penyelidik yang nanti videonya itu adalah untuk penyidikan. Ada pembantu penyidik, ada penyelidik. Yang di PPNS, pembantu penyidik PPNS juga ada. Penyelidik juga nggak ada. Nah itulah kemudian mencari-cari, Pak. Pada waktu menyusun undang-undang, kalau di Bea Cukai itu peneliti. Sebetulnya peneliti itu yang melakukan penelitian, Pak. Ada tidaknya ditemukan tidaknya unsur pidana atau tidak. Di bidang pajak itu buper istilahnya. Buper itu perbuatan administrasi. Kalau yang ditemukan itu pelanggaran administrasi akan diselesaikan secara administrasi. Kalau yang ditemukan ada unsur tindak pidana akan dilanjutkan pada penyidikan, proses peradilan pidana. Kan outputnya dari buper itu. Tapi di pajak itu sering, Mak, ya kesalahan administrasi. Pada waktu buper, ya, pada waktu buper, perolehan alat bukti itu dengan istilah pinjam, benar nggak? Ya toh? Nah, ketika ditingkatkan ke penyidikan, nggak dikembalikan, Pak, langsung disita. Melawan hukum apa tidak, Pak? Harusnya kalau Bapak itu pinjam kan dikembalikan dulu, Pak. Baru setelah diterima keluarkan surat penyitaan. Banyak terjadi di beberapa kali pajak itu kalah pra peradilan karena itu. Iya, karena awalnya dia pinjam. Padahal kalau di dalam penyitaan, itu kan beda administrasi, Pak. Gitu. Nah, tentu nanti akan ada satu mekanisme yang lain. Kemudian ini tadi ada istilah pendeteksian imigrasi. Ya, masing-masing tindak pidana atau kaidah yang harus ditegakkan itu memang berbeda-beda, gitu ya. Kalau kemudian langsung dilakukan penangkapan, Pak, ya nggak bisa, Pak. Ya saya agak ingin bertanya, unsur utama itu adalah pengekangan sementara waktu. Penangkapan itu adalah pengekangan. Kalau nggak boleh pergi dari kantor itu dikekang apa enggak, Pak? Nah, ditangkap itu secara hukum. Itu loh. Coba baca pengertian penangkapan. Pengekangan. Ya. Nah, seperti yang kasus di Kulon Progo itu, Pak, waktu itu terdakwa tersangka boleh pulang nggak, Pak? Ya enggak, Pak, nunggu surat dari penyidik.
Ya artinya sampean mengekang itu. Itu. Ya baca. Nah, sebetulnya upaya kita memang ya, saya sendiri mengakui ya, bahwa untuk merumuskan itu kadang-kadang ya tidak sesuai dengan realita. Pada waktu jalannya apa? Itu yang namanya penangkapan itu cuma 1 hari. Bapak nangkap orang di luar Jawa, Pak. Perjalanannya saja 2 hari, Pak. Terus piye? Diakali, Pak. Yang dikeluarkan bukan surat perintah penangkapan, surat perintah menghadapkan atau surat perintah membawa. Lah penangkapannya gimana? Diserahkan setelah sampai di kantor. Loh ini kan akal-akalan gitu ya, untuk supaya tidak terkena ketentuan hukum. Karena kalau penangkapan itu 1 hari diserahkan pada waktu ketemu di rumahnya, di tengah jalan harus dilepas. Udah lewat 1 hari kok. Kan gitu. Nah, antara istilah kemudian pengertian itu kadang-kadang untuk dikompromikan dengan realita, ya realita sosialnya, kenyataannya itu memang agak susah, Pak. Nangkap 1 hari, ya kalau dijangkau 1 hari. Ya kalau untuk ke tempatnya aja lebih dari 1 hari lebih. Ya dicarikan akal, Pak. Tapi ini akal-akalan, Pak. Nah, Pak, akal-akalan yang semacam itu mau kita teruskan gitu loh. Ya kalau misalnya ini bisa disempurnakan, ya kenapa tidak gitu loh. Karena apa? Dengan adanya penyelidikan gitu ya, itu langsung bisa melakukan penangkapan, Pak. Penyelidik itu bisa melakukan penangkapan. Istilahnya tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan itu jangka waktunya berbeda, Pak. Karena bisa sehari setelah itu harus sudah disampaikan. Tidak harus nunggu surat perintah penangkapan, enggak. Kalau tertangkap tangan, tangkap dulu. Karena tertangkap tangan, siapa yang berhak melakukan? Penyelidik baca pasal 5, pasal 9 ya. Pasal 13 ayat 3. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Jenengan harus melewati saya ini, Pak, kalau mau full. Gitu. Ini pasal 13 ayat 3. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik. Penyidiknya kan PPNS. Betul kan? Penyelidik wajib segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Sekarang kita lihat pasal 5 ayat 1 bagaimana bunyinya. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang. Ya, ini menerima laporan, mencari, mengumpulkan. Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, gitu. Bisa. Tapi yang melakukan tertangkap tangan penyelidik. Kalau penyidik harus nunggu perintah dari Polri. Lah ya penyelidiknya PPNS baru bersurat kepada Polri. Kalau Pak Januari tidak sedang tugas luar, segera bisa dibuatkan. Kalau tugas luar, iya. Nah, tapi mungkin juga dalam soal-soal begini kita bisa menggunakan IT juga. Nanti di dalam peraturan pemerintahnya, petunjuk teknisnya, itu bisa menggunakan media elektronik, pakai WA, pakai
paperless ya, bisa menggunakan apa macam-macam lah, WA atau SMS apa gitu loh. Ya itu kan pakai elektronik juga bisa. Sekarang sudah tidak ada masalah itu sebenarnya, jangka waktu loh Pak. Ya. Nah itu aturan pelaksanaannya. Oke. Sekarang soal pajak. Pak, hukum pidana pajak itu sebetulnya tidak termasuk allgemeine strafrecht Pak. Tidak termasuk tindak pidana umum. Kalau yang saya baca di dalam literatur, hukum pidana itu dibedakan menjadi dua, yaitu allgemeine strafrecht, hukum pidana hukum umum, dan bijzondere strafrecht. Nah, hukum pajak itu termasuk bijzondere strafrecht. Karena apa? Cara penegakan hukumnya itu berbeda. Dalam tindak pidana pajak, meskipun itu sudah proses, mau diproses, sudah sampai kepada penyerahan berkas ke kejaksaan, tiba-tiba terdakwa tersangka bersedia melunasi kekurangan pajak. Perkara bisa dihentikan atau tidak? Harus dihentikan, bukan bisa. Gitu. Harus dihentikan. Sekarang kalau tindak pidana korupsi Pak, kerugian keuangan negara 10 miliar. Nah ini sudah sampai di kejaksaan P21. Pak, saya tidak hanya mengembalikan 10 miliar Pak, 15 miliar Pak, tak kembalikan, tapi proses saya dihentikan. Dihentikan apa tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak mengatakan, Pak, denda damai itu bisa sekarang di dalam KUHP, ya, dalam KUHP 132. Tolong dibaca lagi, saya pasti begitu. Denda damai itu hanya tindak pidana yang diancam dengan denda kategori 2 atau pelanggaran yang diancam dengan denda kategori 3 atau pidana penjara 1 tahun paling lama, yang bersangkutan bersedia membayar kategori 4. Nah kalau yang ini saya apa? Untuk merumuskan itu pasal 132 itu KUHP, bukan KUHP ya, KUHP bisa. Karena kalau pajak itu memang sejak awal sebetulnya tidak termasuk allgemeine strafrecht. Nah, makanya kemudian bahwa untuk tindak pidana pajak hanya bisa disidik oleh PPNS perpajakan itu betul Pak. Gitu. Meskipun tata cara yang lain tetap mengikuti KUHP, itu betul. Ya. Karena di dalam perpajakan itu ada banyak hitung-hitungan, Pak. Ya, pakai perhitungan. Jadi kurang bayarnya berapa? Padahal kurang bayarnya itu terjadi karena adanya kesalahan di dalam menginterpretasi kebijakan perpajakan. Bisa terjadi itu Pak. Misalnya dalam kurun waktu tertentu hasil pertanian dibebaskan pajaknya, sering kan kayak gitu. Tapi pada kurun waktu yang lain lagi dia dikenakan pajak lagi. Gitu. Itu kebijakan perpajakan Pak. Yang kadang-kadang itu antara wajib pajak dengan petugas pajak itu ada perbedaan persepsi di dalam menghitung. Nah, untuk mencari kebenaran, apakah penghitungan itu didasarkan pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh
ya, kementerian atau badan yang memang berhak mengeluarkan kebijakan perpajakan, yang ngerti hanyalah petugas dari pajak. Polisi nggak ngerti, Pak. Jaksa juga nggak tahu, nggak mengikuti dia kebijakan perpajakan itu. Kebijakan perpajakan itu dari Kementerian Keuangan. Betul Pak? Padahal ini adalah administratif penal law. Administratif penal law itu kaidahnya itu kaidah administrasi sebetulnya. Tapi ada sanksi pidananya. Maka di dalam konteks tindak pidana pajak itu memang mekanisme penegakan hukumnya berbeda. Nah, kecuali nanti polisi itu sudah ngerti semua tentang ketentuan perpajakan itu ya, nah diambil oleh polisi itu pasti itu ya. Tapi yang mustahil lah itu apa saya itu ya. Ya karena yang guru besar pajak aja nggak hafal kok kebijakan perpajakan 10 tahun aja itu nggak hafal. Itu yang tahu hanya orang-orang dari kantor perpajakan karena lebih cepat. Nah itu Pak jawaban saya ya. Nah, kemudian soal ketentuan peralihan. Yang ketentuan peralihan di dalam KUHP memang begitu. Ya. Jadi kalau ini berbeda, ya, lex favoreo-nya itu berbeda. Coba dibaca kalau di dalam KUHP itu apabila terjadi peralihan, ya, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu dikenakan ketentuan yang baru. KUHP begitu. Kecuali ketentuan yang lama lebih menguntungkan. Per bulan bisa. Tapi hakikatnya adalah dikenakan ketentuan yang baru. Kecuali yang ketentuan yang lama lebih menguntungkan. Itu lex favoreo di pasal 2 atau 3 KUHP. Nah, di ketentuan peralihan KUHP berbeda lagi. Ya. Kalau pada waktu prosesnya itu masih menggunakan KUHP sampai nanti di persidangan menggunakan KUHP yang lama, gitu kan? Gitu. Nah, ini kan berarti kan soal tempus delicti dari tindak pidana dan saat menangani perkara tersebut. Jadi kalau saat menanganinya perkara tersebut sudah masuk 2026 ya otomatis harus menggunakan KUHP yang baru meskipun tindak pidana yang tindak pidana yang dilakukan tindak pidana yang berdasarkan KUHP yang lama. Nah, yang jadi masalah itu ketika terjadi di tengah-tengah ini loh, di masa transisi. Nah, kalau di masa transisi KUHP itu kalau di aturan peralihannya kan tetap menggunakan ketentuan yang lama, kan gitu loh. Ada beberapa kondisi ya, ada beberapa kondisi yang diatur di dalam aturan peralihan. Ya, menurut saya ikuti saja yang ada di situ. Ya, sesuai dengan yang tadi pasal 3 ayat 1 tadi itu Pak, bahwa ketentuan beracara hanya berdasarkan undang-undang ini. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Mungkin dilanjut dari Pak Zainuri, monggo. Baik, izin menambahkan tadi ada satu pertanyaan dari saya Pak Bosan atau langsung ke Pak Harmal ya. Pak Harmal tadi terkait dengan Moricin
Tentang penangkapan Pak, apa tadi Pak Ahmad ya? Sama dengan yang disampaikan oleh Prof ya. Ya, ada istilah pengamanan Prof. Itu Pak Prof bilang apa tadi Pak? Akal-akalannya penyidik, teknik di lapangan. Iya. Story. Kita Pak Harno waktu itu Prof mohon izin kita melakukan bantuan penangkapan terhadap tersangka pelanggar pajak ya, mestinya apa ya, ngeplang pajak dibayarkan tapi tidak dibayarkan ya Pak Harno di Solo ya. Dia bayar pajak di Jogja namun berdomisili di Solo, diikuti ada di Solo. Kita melakukan penangkapan setelah melalui gelar perkara waktu itu. Oke, kita tangkap ke sana. Penangkapan dilakukan jam 11 siang. Kan waktu itu kan karena di hotel check out-nya jam 12. Nah, sebelum check out kita ambil gitu kan. Ya mungkin secara umum kita mengatakan kita tangkap waktu itu kan. Ya, rame-rame kita tangkap karena perempuan yang nangkap juga Polri dari perempuan waktu itu. Kemudian kita bawa ke Jogja. Dalam perjalanan itu Prof, kita tidak hitung itu sebagai penangkapan. Kemudian terbit SP Kap. Itu diterbitkan sore hari sekitar jam berapa? Jam 5 kalau nggak salah. Dari penangkapan jam 5 itu ada 1 kali 24 jam. Untuk kemudian batas terakhir misalnya dia memang harus ditahan gitu kan, terbitlah SPH. Artinya saya ceritanya tadi bahasa pengamanan itu di mana? Jeda waktu antara jam 11 siang, tadi kalau Prof bilang adalah surat perintah membawa, kita sudah ada surat perintah tugas dan sebagainya, kita bawalah sampai ke Jogja. Anggaplah itu teknis diamankan di pihak kita. Tapi terbitnya SPK adalah jam 5 sore. Pertimbangan malam sebelum 1 sampai 24 jam kita bawa ke Polda karena ngamuk terus ya. Unik, walaupun kita sudah kerjasama dengan dokter, bahasanya dokter mungkin 44 atau enggak gitu kan. Pasal 44 nggak bisa ditahan ya. Ada pasal 44 kalau dibuat lama itu. Ternyata normally, jadi memang pressure dari saya. Kemudian setelah gelar lagi untuk dilakukan penahanan, malam itu, hari itu terbit SPH, tinggal kita mau tahan di rutan Polda, di Krimsus lantai 4. Tapi tersangka tidak mau ditahan, kan gitu Pak, waktu itu. Karena kesulitan ya, karena dia emosi apa, mestinya saya sudah membayar pajak, saya jangan ditahan. Yang dibawakan seperti itu. Sehingga kita pun mengambil tindakan khusus, kita amankan saja di ruang Korwas waktu itu Pak Harno. Teknisnya kan, walaupun sudah terbit sprint han, SP han. Nah, kita taruh saja di ruang Korwas sambil kita laksanakan pengamanan seperti kita melaksanakan pengamanan layaknya tahanan yang humanis seperti itu ya. 3 hari Pak Arno waktu itu kan kita giliran antara PPNS dari DJP dan Korwas ya, dari rekan dari Polri. Jadi ya ada pengalaman-pengalaman atau situasi-situasi tertentu yang kita tidak bisa on the track seperti apa yang ada di dalam undang-undang. Maksud saya seperti itu. Bahasa pengamanan di situ di mana? Ya itu tadi ada surat perintah membawa. Prakteknya yang kita bawa dari kita tangkap sampai kamarnya rusak-rusak ya, karena perlawanan memang. Sampai di Jogja belum ditangkap kan, walaupun orang harus ditangkap polisi. Itu kemudian apa yang terjadi di Bea Cukai sebenarnya bagian dari evaluasi, bukan kita kok harus ngakali, enggak, tapi ya bahasanya seperti itu. Walaupun tetap keliru ya, artinya karena memang undang-undang di PPNS itu semuanya adalah undang-undang khusus, lex spesialis, apa bahasa teknisnya itu, lex spesialis derajat di generaling ya. Jadi undang-undang ini mengesampingkan undang-undang apa yang general gitu ya, sifatnya khusus. Di situ semuanya bersifat ultimum remedium rata-rata. Pemidanaan adalah langkah terakhir. Memang khusus sih di JB seperti itu. Kemudian kalau di imigrasi itu dapat dulu baru diamankan Pak ya di tempat tertentu. Jadi layaknya seperti ditahan juga pengekangan. Baru nanti mencari barang bukti. Memang khusus-khusus di pajak juga seperti itu, naik gelem bayar 3 kali lipat dengan denda Pak ya. Dilepas seperti yang tadi Prof sampaikan, wajib dilepas. Bea cukai mirip-mirip, bea cukai itu bisa mengembalikan kerugian negara ya. Kayaknya kemarin ada itu sih Prof. Ditunggu sampai
waktu sekian kalau bisa mengganti dengan dendanya, mengembalikan kerugian negara. PNBP kalau nggak salah maksudnya, atau apa? Ya, ada teknis sendiri di biaya cukai ini, selama ini seperti itu. Ketika dia membawa sesuatu yang tanpa cukai, cukainya itu mestinya adalah ada nilai ekonomi yang bisa dikembalikan kepada negara. Jadi kemudian muncul, ya saya penyidik sudah diamankan dulu, gitu, Pak. Amankan dulu. Menurut gimana error Nanti terbit SPH betul-betul tidak boleh dilakukan sebagai tahanan. Artinya tidak boleh merokok, menghubungi secara hati dan sebagainya. Ada etika sebagai tahanan. Cuma diamankan. Tapi saya sepakat dengan Prof. Mudah-mudahan apa yang menjadi celah ini nanti ke depan aspirasi dalam aturan-aturan yang jelas ya, semacam Perpol atau PP dan sebagainya, sehingga kita pelaksanaan di lapangan itu juga menghindari celah seperti itu demi sempurnanya kegiatan-kegiatan kita dalam memberi pelayanan dalam hukum. Pak Harno kira-kira itu ya pengamanan tadi, mungkin bukan penyimpangan tapi teknis di lapangan yang bisa terlaksananya. Mudah-mudahan nanti ada terobosan baru, Bro. Sempurnanya hukum sehingga kita juga tidak mangu-mangu bahasanya. Saya kira itu ada lagi tadi pertanyaan dari Pak siapa? Pasal 20 penyidik